Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur yang tak terukur kepada Allah Sang Maha Ghafur. Sebagaimana tangan masih bisa kita ayunkan, kaki masih bisa kita gerakkan, dan aktivitas masih bisa terlaksanakan meski dalam keterbatasan. Sholawat beriring salam tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman yang kandas menuju zaman yang berazas, dari zaman yang batil menuju zaman yang mahir, dan bahkan dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, terutama kepada Ananda, siswa-siswi SD Jemari Nusantara Islamic School yang masih tetap bersemangat dalam belajar, beribadah, dan beramal soleh dalam masa yang serba susah seperti sekarang ini. Tahukah nak, Isaac Newton menemukan teori gravitasi pada saat melakukan social distancing di rumahnya karena wabah besar yang melanda London kala itu. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Yakinlah nak, kalian pasti bisa. Kelak kalian akan menjadi ilmuwan besar, pemimpin adil, pengusaha sukses, orang-orang hebat yang berpengaruh dalam bidang kalian masing-masing tentunya, insya Allah. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini Miss Evi akan menyampaikan pesan singkat dengan tema perubahan yang terjadi setelah berpuasa. Anak-anak sekalian, sebelum Miss Evi lanjutkan, Miss Evi akan mengutip salah satu ayat Quran yang tidak asing lagi, terutama pada bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Al-ayat. Anak-anakku yang berbahagia, perlu kita ketahui dari ayat tersebut dinyatakan bahwasanya perintah puasa bukan hanya diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad saja, melainkan Allah juga memerintahkan berpuasa kepada umat-umat terdahulu. Hanya saja bentuk puasanya yang berbeda. Contohnya, Nabi Zakaria alaihissalam berpuasa tidak berbicara 3 hari 3 malam setelah mendapatkan kabar gembira akan memperoleh seorang putra. Quran Surat Maryam ayat ke-10. Begitu juga dengan Ibunda Maryam berpuasa tidak berbicara kepada seorang pun di hari ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Quran Surat Maryam ayat 26. Bagaimana nak? Lebih mudah puasa kita bukan? Menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenam matahari jauh lebih mudah daripada puasa berbicara tentunya. Begitu juga dengan Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam juga melakukan puasa yang dikenal dengan puasa Nabi Daud, yakni sehari puasa, sehari berbuka. Contohnya, Senin berpuasa, Selasa tidak, Rabu berpuasa, Kamis tidak, begitu seterusnya. Anak-anakku rahimakumullah,
Secara sunatullah, sesungguhnya yang berpuasa tidak hanya manusia saja, melainkan beberapa jenis makhluk hidup juga melaksanakan puasa untuk mendapatkan kualitas dan kelangsungan hidupnya. Hewan adalah salah satu makhluk hidup yang berpuasa. Di antara hewan yang melakukan puasa yang bisa kita ambil pelajarannya agar puasa kita mencapai derajat takwa adalah ulat dan ular. Bagaimana puasa mereka? Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, ular. Anak-anak semua pasti tahu ular ya. Bentuknya bagaimana? Cara berjalannya pasti tahu ular. Oke. Ular. Agar ular mampu menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu yang harus dilakukan adalah mengganti kulitnya secara berkala. Namun, tidak serta-merta ular bisa menanggalkan kulit lamanya untuk diganti dengan kulit barunya. Ular perlu berpuasa tanpa makan dalam kurun waktu tertentu. Setelah tunai puasanya, kulit lama pun tanggal dan berganti dengan kulit baru yang serupa. Anak-anakku, pelajaran yang bisa diambil dari puasa ular adalah: pertama, bentuk ular. Sebelum dan sesudah puasa, bentuk ular tetap tidak ada perubahan. Yang kedua, sebelum puasa namanya ular, setelah puasa namanya tetap ular. Makanan ular. Ular biasa makan apa ya, Nak? Makan katak ya? Oke, sebelum berpuasa ular makan katak. Setelah berpuasa tetap makan katak juga. Berarti tidak ada perubahan. Lalu cara bergerak ular pun sama dari sebelum dan setelah berpuasa. Kalau tabiatnya bagaimana? Sama juga. Jadi baik sebelum dan setelah puasa, ular tidak ada perubahan pada diri ular, tetap saja. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ulat. Pasti anak-anak juga tahu ulat ya. Ulat adalah binatang yang rakus. Mengapa? Karena sepanjang waktunya digunakan untuk makan. Tetapi setelah ia bosan dan puas makan, ia melakukan perubahan dengan puasa. Puasa yang benar-benar dipersiapkan untuk mengubah kualitas hidupnya. Ulat mengasingkan diri, kemudian menutup dirinya dengan rapat yang biasa kita kenal dengan kepompong. Setelah kepompong itu berpuasa beberapa pekan, maka muncullah dari kepompong tersebut makhluk yang indah bernama kupu-kupu. Demikianlah anak-anak, kupu-kupu bermetamorfosis. Pelajaran yang kita ambil dari ulat adalah: pertama, sebelum berpuasa wajah ulat menjijikkan. Setelah berpuasa dan menjadi kupu-kupu, dia sangat cantik. Yang kedua, sebelum berpuasa namanya ulat, sehingga kita kalau mendengar ada ulat, pasti kita menghindar karena kita jijik, tidak suka melihat ulat. Tapi setelah berpuasa namanya menjadi kupu-kupu. Kalau ada yang bilang ada kupu-kupu, kita penasaran, pengen tahu. Karena kupu-kupu itu makhluk yang cantik, makhluk yang indah. Ketiga, makanannya. Sebelum berpuasa, ulat makan daun. Setelah menjadi kupu-kupu, makan sari pati bunga. Begitupun juga dengan cara bergerak dan berpindah tempatnya. Ketika ulat, ia bergeliat. Tapi ketika sudah menjadi kupu-kupu, ia terbang di awan-awan. Dan terakhir, tabiatnya. Bagaimana tabiat ulat? Ulat perusak tanaman, sedangkan kupu-kupu membantu penyerbukan. Sangat bermanfaat bagi kehidupan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia,
Kesimpulannya adalah puasa seharusnya mampu menghijrahkan kita agar menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin bertakwa. Contohnya, yang semula anak-anak sholatnya suka bolong-bolong, zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak, subuh enggak. Nah, setelah puasa semakin rajin sholat dan sholat di awal waktu. Yang semula bermalas-malasan dalam belajar, setelah puasa rajin belajar. Yang semula kurang bersyukur, selalu pilih-pilih makanan, tidak mau makan ini, tidak mau makan itu, maunya ini, maunya itu. Setelah berpuasa menjadi pribadi yang bersyukur dan mau makan apa saja makanan yang sudah disiapkan orang tua kita. Yang semula berbicara kasar dan kotor, setelah berpuasa menjadi halus dan lembut tutur katanya, dan lain-lain dan lain-lain. Demikianlah nak, semua itu kita bisa asal ada usaha dari diri kita. Anak-anakku, jadilah manusia instan yang sukses karena proses. Jangan jadi manusia instan yang mau mudahnya saja, sehingga kehidupan pun apa adanya. Karena bagaimanapun juga proses yang instan tidak akan menghasilkan income. Anak-anakku sekalian, tetap berjuang, tetap berkarya dan berprestasi. Tunjukkan kepada dunia bahwa kalian ada. Jangan lupa selipkan doa terindahmu untuk kedua orang tuamu di setiap saat. Anak-anakku semuanya, semoga rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini menghantarkan kita menjadi orang yang semakin bertakwa dan memperoleh kemenangan, baik di tahun ini ataupun tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu dari Miss Evi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa ya nafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.